Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada podcast kali ini, saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok 3, kelas MA20B4. Kali ini kita akan bahas materi terkait manajemen risiko dengan tema proses dan cara melakukan manajemen risiko. Nah, penasaran kan bagaimana diskusi kita? Untuk itu stay tune terus di podcast kita ini. Risiko muncul dengan ketidakpastian karena kurangnya informasi mengenai sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti memang memberi akibat kurang pasti, seperti bisa memberi keuntungan atau merugikan. Risiko menjadi sesuatu kemungkinan yang menimbulkan atau mengesankan kerugian serta bahaya. Untuk menanggulangi segala risiko yang mungkin muncul diperlukan proses, dan proses ini dinamakan dengan manajemen risiko. Manajemen risiko termasuk dalam kegiatan yang dilakukan pada tingkatan pimpinan pelaksana. Merupakan kegiatan untuk menemukan masalah di sistematis kerugian yang mungkin dihadapi perusahaan akibat suatu risiko serta metode yang tepat. Risiko adalah usaha dalam mengetahui, menganalisis, hingga mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan. Tujuannya memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Sementara itu, pengertian lain menyebutkan bahwa manajemen risiko merupakan suatu bidang ilmu yang menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada. Selain itu, manajemen risiko juga merupakan aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menangani sebab akibat dari ketidakpastian dalam organisasi maupun perusahaan. Hal ini diperlukan guna menghindari dan meminimalisir risiko yang akan muncul atau dihadapi suatu perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas MA20B4. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami di sini berempat. Dari ujung sana ada Idam, ada Rahma, Melisa Salsabila, dan saya sendiri Edi Sopandi. Di sini kami akan mengupas sedikit materi terkait masalah manajemen risiko, yaitu di poinnya proses dan cara melakukan manajemen risiko. Gimana ini teman-teman nih terkait manajemen risiko? Manajemen risiko itu suatu hal yang tidak asing lagi ya buat kita, apalagi buat kita yang berada di dunia industri di perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, di sini kita kupas nih masalah manajemen risiko, proses dan cara melakukan manajemen risikonya. Menurut Mbak Melisa sendiri nih, gimana terkait manajemen risiko yang ada di dunia industri perusahaan di lingkungan sekitar Mbak Melisa sendiri, gimana menurut Mbak Melisa? Oh iya Mas Edi, menurut saya manajemen risiko itu hadir untuk menjaga perusahaan atau bisnis mencakup karyawan dan reputasi perusahaan dari kendala dan juga masalah yang kemungkinan nanti akan terjadi pada perusahaan. Oh begitu ya, jadi itu tuh suatu risiko itu pasti akan hadir ya di sebuah perusahaan-perusahaan tertentu ya, betul ya? Sepakat ya teman-teman ya? Jadi menurut saya sendiri yang namanya risiko itu tidak dapat dihindari, benar ya? Jadi sering berjalannya waktu pasti akan terjadi. Maka dari itu diperlukan tindakan-tindakan untuk menghadapi setiap risiko yang tersebut. Nah, Barama, sekarang menurut Barama sendiri terkait manajemen risiko itu seperti apa sih? Apakah lingkungan sekitar Barama itu udah tahu seperti apa manajemen risiko? Gimana menurut Anda? Kalau menurut saya tidak sedikit sih ya yang paham tentang manajemen risiko. Nah, manajemen risiko di sini itu suatu proses untuk melakukan analisis maupun identifikasi terhadap suatu risiko yang mungkin terjadi gitu. Oh betul ya. Jadi kita menganalisis ya. Nah, Mas Idam sendiri nih, gimana nih Mas Idam terkait manajemen risiko di lingkungan sekitar pekerjaan Mas Idam sendiri? Menurut saya dalam membangun bisnis apapun, kita harus melakukan analisis mengenai kemungkinan terjadinya kerugian. Nah, hal tersebut akan membantu Anda langkah-langkah pencegahan lebih dini. Oh gitu, jadi kita tuh apa ya? Jadi mencegah gitu ya. Manajemen risiko itu tindakannya tujuan untuk mencegah biar risiko itu tidak terjadi lebih parah lagi gitu ya. Jadi, nah, gimana nih menurut teman-teman sendiri penerapan manajemen risiko dalam suatu perusahaan? Mungkin penerapan manajemen risiko itu sangat penting sekali ya untuk sebuah perusahaan.
kembali ke yang tadi ya, jadi kita mencegah dulu lebih awal gitu biar nggak terjadi resiko yang tidak diinginkan tuh timbul gitu ya. Oke. Menurut Mbak Rahmah nih sekarang nih, gimana nih menurut? Itu kan ada apa? Ada standarnya ya, ISO 31000 kalau nggak salah. Gimana menurut Mbak Rahmah ini? Oh iya, standar manajemen resiko itu ISO 31000 itu merupakan kan standar internasional ya yang digunakan untuk menerapkan manajemen resiko itu. Nah, ISO 31000 di sini itu bisa menjadi pedoman kita untuk bagaimana menerapkan manajemen resiko yang baik. Oh, jadi ibaratnya itu sebagai acuan gitu ya? Sebagai acuan kita bagaimana kita memanage suatu resiko gitu ya, yang mungkin terjadi gitu ya. Oke, teman-teman, sebenarnya menarik ya bincang kita terkait masalah manajemen resiko. Memang manajemen resiko itu sesuatu yang hal yang nggak asing seharusnya ya, karena kita di dunia industri, dunia perusahaan sampai kanan ini kita pastinya banyak resiko-resiko yang harus kita cegah lebih awal gitu ya. Nah, untuk Mas Idam sendiri nih, sebenarnya tujuan dari ISO itu seperti apa sih Mas? Kalau menurut saya, tujuan ISO itu adalah untuk mendukung penerapan dan manajemen risiko dan bagi para pemilik perusahaan. Karena penerapan manajemen risiko yang efektif sangat berguna bagi perusahaan untuk berkembang. Pasti ya, makanya kenapa semua perusahaan itu menerapkan manajemen risiko tentunya memang sangat bermanfaat banget ini bagi perusahaan, betul ya? Iya betul, dan harus mengacu juga pada ISO 31000. Oh yang standar tadi ya? Oh ya oke, benar. Makanya ada poin penting juga nih yang saya dapat, yaitu jika suatu perusahaan dapat menjalankan proses manajemen risiko ISO 31000, maka bisa dikatakan perusahaan tersebut memiliki manajemen risiko yang baik. Karena ISO 31000 adalah standar internasional yang dibentuk oleh International Organization for Standardization. Jadi standarnya itu bukan nasional aja teman-teman ya. Ini kayak udah luas yang internasional, betul ya? Oke teman-teman, menarik sekali perbincangan kita kali ini. Sepertinya kita harus melangkah nih teman-teman, lagi ke yang lebih dalam lagi. Jadi di dalam manajemen risiko itu terdapat beberapa tahapan dalam melakukan manajemen risiko pada suatu perusahaan. Dan itu banyak ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa menjabarkan nih tahapan prosesnya itu seperti apa aja sih di dalamnya, dari poin-poinnya itu apa aja sih, mungkin teman-teman bisa menjelaskan. Boleh dari siapa dulu? Boleh dari aku dulu. Iya. Mungkin tahapan yang pertama itu tentunya pasti kita harus mengidentifikasi risiko yang akan terjadi nanti. Dan di tahap ini pihak manajemen risiko perusahaan harus bisa melakukan identifikasi mengenai kemungkinan risiko yang akan timbul pada suatu perusahaan tersebut. Risiko bisa datang dari internal maupun eksternal. Untuk melakukan identifikasi risiko ini sangat tidak mudah, karena selain harus melakukan identifikasi risiko pada masa sekarang, juga akan lebih baik jika melakukan identifikasi risiko untuk masa yang akan datang. Oh, berarti sangat penting banget ya di awal yang tahapannya itu berarti mengidentifikasi risiko yang ada di sekitar kita. Yang menariknya itu ternyata bukan hanya dari internal aja gitu ya. Risiko itu bisa terjadi dari internal ataupun eksternal, betul ya? Kayak gitu ya. Oke, dan yang lebih pentingnya lagi ternyata melakukan identifikasinya bukan hanya saat ini aja ya, berarti Bisa di masa yang akan datang. oh ya, oke. Berarti untuk kedepannya juga ya, jadi udah diantisipasi dari awal gitu ya teman-teman. Mungkin dari yang lainnya ada yang mau nambahin poin-poin yang lainnya? Silakan. Pada tahap yang awal kan tadi identifikasi resiko. Nah, selanjutnya itu di sini ada mengidentifikasi bentuk-bentuk resikonya. Bentuk-bentuknya yang baik, jadi kita lebih dalam lagi dari identifikasi yang tadi ya, betul ya? Iya betul. Oke, Jadi lanjut. setelah kita mengidentifikasi itu kita sudah bisa nih mengetahui ciri-ciri dan penyebab timbulnya resiko tersebut. Nah, dan pada tahap ini mengidentifikasi resiko itu merupakan salah satu tahapan penting karena tujuannya yaitu agar resiko yang ada berada pada prioritas yang harus segera ditindak. Oh, jadi kita lebih dalam lagi gitu ya, kita mengetahui ciri-cirinya, penyebab timbulnya risikonya apa, dan setelah itu kita bisa melakukan sesuatu gitu ya. Oke. Mungkin dari yang lainnya ada poin-poin selanjutnya, mungkin dari Mas Ida. Menurut saya, kita itu harus melakukan analisis terhadap setiap alternatif.
Oh ya. Tahap ini sangat penting untuk kita dilakukan dengan sangat teliti untuk menemukan efek yang mungkin akan timbul dari resiko yang telah ditemukan sebelumnya. Dan tujuannya melakukan analisis setiap alternatif adalah menemukan cara yang tepat dan efektif menurut saya itu sih. Oh, jadi kita lebih apa ya? Jadi tapi ini memang perlu ketelitian juga ya dalam menganalisa suatu resiko, mengidentifikasi resiko sendiri. Kita memang butuh banget ketelitian ya supaya dapat cara yang tepat dan lebih efektif lagi. Itu ya teman-teman kayak gitu ya. Bang Alisa nih gimana nih? Mungkin ada poin-poinnya. Ternyata poin-poinnya sangat penting ya, banyak gitu ya. Bang Alisa mungkin ada poin lainnya gitu yang kita belum tahu. Mungkin mau menambahkan dari yang tadi Mas Idan jelaskan itu, setelah melakukan analisis terhadap banyak alternatif tadi, langkah selanjutnya itu bisa dengan memutuskan salah satu alternatif saja. Karena kan tadi ada beberapa alternatif Ya, betul. yang mungkin didapat. Jadi, Betul ya Mas Idam ya? Betul betul. Iya. Ada beberapa alternatif ya. Iya, jadi di sini kita harus memutuskan satu alternatif yang akan kita pakai nanti. Oh jadi diseleksi gitu ya, ada beberapa alternatif dikerucutkan menjadi satu alternatif yang diambil gitu ya? Iya. Oke. Supaya lebih fokus ke satu alternatif saja. Oh gitu, biar lebih terang ya. Iya. Hal ini juga dibutuhkan pengambilan keputusan yang baik agar dapat memilih alternatif pemecahan masalah dengan tepat. Oh gitu, emang keputusannya dari beberapa alternatif itu emang benar-benar harus dicermati banget ya, gitu ya, biar nggak salah pilih. Ibarat kata beberapa alternatif diambil satu, itu kan hal yang mudah ya, artinya tapi itu harus tepat gitu ya. Iya. Itu ya teman-teman ya. Banyak itu ya poin-poinnya ya, ternyata tahapan prosesnya. Nah, ada lagi nggak ya poin-poin selanjutnya itu? Ada dong, yang pastinya setelah memilih alternatif kita harus melaksanakan alternatif tersebut gitu. Jadi Sebentar. Tadi ada beberapa alternatif. Terus dari beberapa alternatif disaring lagi, diambil satu alternatif, benar ya? Dari satu alternatif lagi, baru dilanjutkan dengan melaksanakannya. Terus gimana Mbak itu dalam melaksanakan alternatif yang dipilihnya? pada tahap ini itu manajemen perusahaan telah mengeluarkan surat keputusan dan juga anggaran biaya yang dibutuhkan untuk melakukan alternatif tersebut gitu. Nah, anggaran biaya ini itu dikeluarkan oleh manajemen perusahaan. Oh, balik lagi ya, segala sesuatu alternatif pun Bukan biaya. biaya tentu ya, tapi nggak ada yang nggak pakai biaya ya, tetap pakai biaya. Tapi sebetulnya itu kalau kita melakukannya dengan efektif, itu biaya dan seberapa kali ya dibandingkan resiko-resiko yang bakal terjadi kalau nggak kita tinggal di awal gitu ya, benar nggak ya? Betul ya. Nah teman-teman, benar-benar menarik ya perbincangan kita kali ini terkait manajemen resiko. Ternyata yang kita tahu masalahnya cuma oh ini ada masalah, oh ini ada masalah. Ternyata sebelum terjadi masalah kita tuh bisa melakukan pencegahan terlebih dahulu dengan manajemen resiko yang baik gitu ya. Nah, tadi udah banyak nih beberapa poin. Mungkin ada lagi nggak nih poinnya? Mungkin tadi kan udah nyampe melaksanakan. Nah, ada lagi nggak nih? Masih ada mungkin? Ada lagi nih. Apa tuh Mas? Menurut saya mengontrol alternatif yang dipilih. Kontrol nih, harus Dipilih dong. Ya, betul. Iya, betul, Harus betul. dikontrol. Oh, udah dilaksanakan, udah dipilih dari tiga alternatif, Iya. disortir, dilaksanakan, sekarang dikontrol gitu ya. Nah, itu tuh kontrolnya gimana tuh Mas? Agar mengontrol alternatif yang dipilih berjalan dengan baik, maka harus dilakukan tindakan pengontrolan. Dengan melaksanakan kontrol akan membantu perusahaan untuk bisa mengevaluasi jika terjadi kekurangan. Oh, jadi kontrol itu ada fungsi juga ternyata teman-teman ya. Iya. Jadi untuk apa tadi? Untuk mengevaluasi kalau misalnya ada kekurangan. Jadi kalau misalnya memang ada kekurangan, ya mungkin bisa diperbaiki, dievaluasi, diperbaiki, biar bisa lebih baik lagi dalam melakukan manajemen risiko tersebut. Begitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, baik banget nih teman-teman nih. Jadi siapa nih yang kira-kira bisa menyimpulkan dari obrolan kita yang tadi itu? Jadi salah satu yang harus saat diperhatikan tuh apa aja sih di manajemen risiko ini? Mungkin Mbak Malisa bisa menjabarkan. Boleh. Mungkin salah satu hal yang harus sangat diperhatikan itu mengenai orang-orang ya yang bertugas untuk menyusun si manajemen resiko itu. Orang-orang di dalamnya gitu ya. Sumber daya manusianya. Oke. Terus Mbak? Mungkin seseorang yang memiliki kompeten
dengan baik. Jadi kita harus dengan cermat memilih sumber daya manusia. Oh. Agar manajemen resikonya itu berjalan dengan baik dengan tepat. Orang udah paham banget gitu lah ya, udah terjun di situ, Pengalaman. pengalaman gitu ya. Mungkin udah pengalaman itu mungkin akan berjalan dengan baik ya manajemen risiko dalam suatu perusahaan, gitu ya. Iya, betul. Oke. Terus apa lagi? Mungkin dari sumber daya manusia ini diperlukan suatu training kali ya, pelatihan dulu untuk sumber daya manusia ini. Training terhadap karyawan, Iya, terhadap sumber daya manusianya iya. gitu, untuk meningkatkan skill pemahaman terkait manajemen risiko, gitu ya. Gitu. Lalu gimana nih? Jadi kesannya kita tuh memilih sumber daya manusia pun nggak asal gitu ya. Kalau misalkan butuh training untuk menerapkan, untuk membekali karyawannya, ya kita kasih training gitu supaya mereka tuh paham cara menjalankan manajemen risiko dalam itu seperti apa, gitu ya teman-teman ya. Oke. Di sini ada poinnya itu, jadi karena nantinya harapannya itu adalah karyawan mampu menyusun sebuah manajemen risiko yang tepat dan efektif, betul ya teman-teman. Jadi sebenarnya usaha perusahaan untuk kasih training terhadap karyawannya itu bukan balik lagi ke perusahaan, betul ya teman-teman. Oke deh teman-teman, mungkin itu aja ya perbincangan kita kali ini yang sangat menarik sekali. Terima kasih teman-teman atas masukan-masukannya, penyampaian poin-poinnya yang sangat penting banget buat kita semuanya. Semoga kita akan lebih tahu lagi dan care terhadap apa yang ada di risiko-risiko apa yang ada di sekitar area kerja kita atau di perusahaan tempat kita bekerja. Baiklah teman-teman, itu aja untuk kupasan materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.